Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Fauji dengan NIM akhir 079, kelompok 17, praktikum penelitian operasional 2. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah atau soal dengan metode analisis Markov dan game teori. Dan kita akan mengerjakannya menggunakan dua software, yaitu RStudio dan juga POM-QM. Oke, kita langsung saja lihat soal yang pertama. Jadi pada soal yang pertama, di kota Surabaya, masyarakat banyak menggunakan dua layanan e-wallet, yaitu OVO dan Dana. Nah, pada awal pengamatan, 55% pengguna menggunakan OVO dan 45% menggunakan Dana. Di mana data menunjukkan bahwa pada tahun berikutnya, 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, sedangkan 18% berpindah ke Dana. Sementara itu, 76% pengguna Dana tetap setia menggunakan Dana dan sisanya beralih ke OVO. Dengan asumsi jumlah total penggunaan e-wallet di kota tersebut tetap, tentukan proporsi pengguna masing-masing layanan selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta proporsi steady state dan interpretasinya. Oke, jadi pada soal yang pertama ini kita akan kerjakan terlebih dahulu menggunakan RStudio dan juga kita akan mengecek menggunakan software POM-QM juga. Oke, jadi di RStudio di sini saya sudah membuat sintaksnya terlebih dahulu dan saya akan jelaskan. Jadi yang pertama-tama kita akan mendefinisikan vektor awal dari proporsi yang ada di soal tadi, di mana untuk step 0 itu kan di soal 55% ke pengguna OVO dan 45% ke pengguna Dana. Jadi di bagian sini kita tulis menggunakan angka desimal dari persenan tadi. Jadi 0,5 dan juga 0,45. Oke, kita run dulu. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan matriks transisinya, di mana matriks yang didefinisikan tuh juga kita peroleh dari data yang disoal, di mana kan tadi dari OVO itu tetap, dari OVO ke dan OVO tetap itu 82%, dari OVO ke Dana itu 18%, dan juga Dana tetap itu 76%, serta berarti sisanya yang Dana ke OVO itu adalah 24%. Nah, di sini kita baik row-nya itu true dan end row-nya 2. Kita langsung run. Nah, selanjutnya kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Di mana di sini kita gunakan state 1, state 2, dan juga state 3. Kita run. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahunnya dari state 1, 2, 3 tadi. Di mana untuk tahun atau years-nya kita isi dengan 0 sampai 3 karena seperti yang di soal tadi yang ditanya itu sampai 3 tahun ke depan. Dengan state-nya tadi itu yang 0, 1, 2, 3. Oke, ini kita langsung run saja. Nah, di sini terlihat bagaimana probabilitas proporsi pengguna untuk setiap tahunnya. Di mana untuk OVO dan Dana pada tahun yang awal ini itu ada 55% dan 45%. Lalu di tahun yang pertama ini ada perubahan di mana OVO meningkat jadi 79% dan Dana jadi 20%. Lalu di tahun berikutnya OVO masih mengalami kenaikan dan Dana mengalami penurunan, sehingga sampai di tahun ketiga itu 80% cenderung ke OVO dan 19%-nya itu di Dana. Oke, selanjutnya kita akan menginstal package EXPM dan juga akan membacanya menggunakan library. Kita run terlebih dahulu. Nah, ini untuk kita melakukan operasi matriksnya. Nah, jika sudah, kita akan mencari steady state-nya dari data yang kita peroleh tadi dengan menggunakan sintaks steady state, name, dan print. Kita langsung run saja.
Oke, ada sedikit kesalahan. Kita run ulang untuk ininya. Nah, lalu kita run untuk mencari steady state-nya. Oke, di sini diketahui untuk steady state-nya, di mana dalam jangka panjang pengguna itu akan lebih cenderung melakukan perpindahan ke OVO dengan steady state-nya itu 0,8085 dan dana itu 0,1914 atau jika kita bulatkan jadi 0,1915. Dimana untuk kesimpulannya bahwa eh, para pengguna itu dalam jangka panjang akan cenderung melakukan perpindahan ke e-wallet OVO, mana mayoritas akan ke OVO sedangkan minoritasnya itu ke Dana. Nah, selain di RStudio, kita akan juga mengecek hasilnya di POM-QM apakah benar atau sama. Oke, di sini sudah dibuka POM-QM-nya, kita pilih modul di bagian atas dan cari mark-off. Nah, ini mark-off analysis, klik new. Di sini kita kasih nama. Lalu untuk number state-nya tadi kan cuma ada 2 variabel itu Dana dan OVO. Jadi di sini kita 2 saja, lalu klik OK. Nah, ya, di sininya kita ganti jadi Dana OVO dan bawahnya Dana. Nah, perhatikan di Oke. Oke, sebentar ada kesalahan. Kita ulang dulu. Soal 109 variabelnya itu 2. Nah, di sini kita ganti dulu jadi OVO dan Dana. Nah, di sini perhatikan di bagian atas number of transisi kita isi dengan berapa tahun yang kita cari. Nah, di soal kan yang cari 3 tahun ke depan, berarti di sini kita isi dengan 3. Lalu untuk di sini kita isi sesuai dengan data yang ada di soal tadi. Mana untuk di sini tuh 0,55. Oke, saya lihat di sini dulu. Lalu untuk ini 0,45. 0,82, 0,18, 0,76, dan 0,24. Oke, biar di sini ada angka nolnya, kita bisa klik bagian ini aja, fix desimal. Ya, setelah itu kita bisa klik solve di atas. Nah, di sini bisa kita lihat untuk hasilnya itu sama dengan seri setnya tadi 0,8085 dan juga 0,1915. Mungkin ada sedikit perbedaan di mana pembulatannya di sini nih. Di RStudio kan di 14, kalau di sini di 15. Namun secara keseluruhan ini menunjukkan bahwa hasil yang di RStudio dan juga di POM-QM sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua. Oke, jadi di soal yang kedua, dalam industri agroindustri yang semakin kompetitif, Grand Bean Corp dan Nusantara Roast merupakan 2 perusahaan pengolahan kopi yang sedang menentukan strategi investasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan keuntungan. Kedua perusahaan memiliki 3 alternatif strategi, yaitu mesin roasting otomatis (RO) untuk meningkatkan konsistensi kualitas, lalu ada sistem monitoring IoT atau SM untuk pengawasan proses secara real time, serta hybrid processing (HP) yang mengombinasikan keduanya untuk fleksibilitas maksimal. Nah, di mana setiap perusahaan akan memilih satu strategi secara bersamaan tanpa mengetahui pilihan pesaingnya. Dan hasil keuntungannya, ini dalam juta rupiah, itu bergantung pada kombinasi strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, buatlah tabel payoff yang mempresentasikan keuntungan masing-masing perusahaan. Kemudian tentukan strategi optimal yang dapat dipilih menggunakan pendekatan teori permainan seperti maximin, minimax, atau keseimbangan Nash. Nah, jadi intinya kita akan menggunakan
teori permainan atau game teori. Nah, di sini sudah ada datanya, itu dari Grand Bean Crops dan juga Nusantara Rose-nya. Oke, kita akan menyelesaikannya terlebih dahulu di R Studio. Oke, jadi kita lanjutkan di R Studio ini, di mana sebelum kita menyelesaikan soal tadi, kita perlu menginstal Package Linear Programming, Solve, dan juga MATLAB. Di sini kita akan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggunakan sintaks library untuk membacanya. Nah, lalu kita akan membuat matriks payoff-nya, di mana di sini kita menggunakan sintaks payoff matrix dengan matrik di mana nilai yang dalam ini kita peroleh dari tabel tadi. Di sini 78, 92, dan juga 57. Kita pindahkan di sini dengan n row-nya 3 dan byte row-nya true. Kita run terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan strategi dari dua perusahaan industri tadi, di mana untuk strategi Grand Corp kita cari untuk maksiminnya, di mana kita akan mencari nilai minimumnya terlebih dahulu dari setiap matriks dan juga akan menentukan nilai maksimalnya di setiap baris. Nah, untuk nilai minimumnya ini kita menggunakan sintaks row min, sedangkan untuk maksimal di setiap baris menggunakan sintaks maximin. Oke, ini langsung saja kita run. Nah, di sini diperoleh untuk nilai minimumnya itu 57, 14, 32, dan nilai maksimalnya ada 57. Selanjutnya untuk Nusantara Rose, di mana kita akan menggunakan minimax dengan mencari nilai maksimum di setiap kolom dan juga nilai minimal di setiap kolomnya dengan sintaks call max untuk setiap kolom maksimum dan juga MI079X untuk mencari nilai minimal di setiap kolom. Kita run untuk ini. Nah, untuk nilai maksimum setiap kolomnya itu ada 78, 92, dan 57, dan nilai minimal setiap kolomnya itu adalah 57. Selanjutnya kita akan mencari nilai saddle point-nya. Ini menggunakan sintaks yang sudah disediakan. Kita run. Nah, dan diperoleh bahwa saddle point ditemukan dengan nilai 57. Nah, jadi kesimpulannya untuk perusahaan Green Corp ini dia mengalami keuntungan yaitu sebesar 57 juta tadi dengan menerapkan eh, strategi RO. Nah, sedangkan untuk Nusantara Rose itu dia mengalami kerugian juga sebesar 57 juta yang menerapkan strategi HP tadi yang di soal. Nah, karena keduanya itu masing-masing 57 untuk keuntungan dan kerugian, jadi saddle point-nya juga 57. Nah, kita akan mengeceknya juga di POM-QM untuk memastikan kebenarannya. Jadi di POM-QM kita klik modul, kita cari game teori, new, kita kasih nama. Lalu untuk number of row strategi, dimana kan tadi strateginya diketahui ada 3 ya. Jadi untuk masing-masing row dan kolomnya itu 3. Kita klik OK. Lalu di sini kita isi dengan strateginya tadi. Itu ada RO, SM, dan HP. Nah, lalu kita isi bagian dalam ini sesuai dengan data yang ada di soal. 8, 92. Nah, kalau udah diisi sesuai dengan soal, kita akan klik solve.
Dan benar untuk value of game atau saddle point-nya itu diperoleh 57. Jadi kesimpulannya, hasil yang di RStudio tadi untuk game teori, hasilnya benar dan dibuktikan oleh software pembantu yaitu POM-QM. Oke, jadi itu adalah penyelesaian 2 soal dari, metode Markov dan game teori. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.